Salam sejahtera, salam sehat selalu. Hari ini kita belajar tentang taksiran hasil operasi hitung. Taksiran hasil operasi hitung itu dapat dibagi atas 3, yaitu taksiran tinggi, kemudian taksiran rendah, dan taksiran umum. Taksiran tinggi yaitu pembulatan ke atas. Sebagai contoh, 27 dikurang 13 sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. Dari mana 30? 30 itu diperoleh itu karena pembulatan ke atas dari satuan ini ya dibulatkan menjadi puluhan. Jadi 30. Demikian juga dengan 13 dibulatkan menjadi puluhan 20. Maka hasilnya adalah 30 dikurang 20 sama dengan 10. Taksiran rendah yaitu pembulatan ke bawah. Contohnya 27 dikurang 13 sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Ini pembulatan ke bawah, satuannya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Maka hasilnya adalah 20 dikurang 10 sama dengan 10. Kemudian taksiran umum. Taksiran umum ini yang biasa dipakai. Contohnya, 27 dikurang 13 sama dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20. Nah, karena ini pembulatan, ya, pembulatan dia lebih dari 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke puluhan. Satuan, saya ulangi, satuan yang lebih dari 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke puluhan. Maka hasilnya adalah 30. Demikian juga dengan yang 13. Karena dia kurang dari angka 3 ini kurang dari 5 atau tidak sama dengan 5, maka dia dibulatkan ke bawahnya ya. Taksir jadi 10. Maka hasil akhir adalah 30 kurang 10 sama dengan 20. Kemudian sebagai ingatan saja, kita buat tabel sebagai taksiran pecahan. Misalnya setengah, setengah itu ditaksir menjadi 1. 2/3 juga ditaksir menjadi 1. 2/4 juga ditaksir menjadi 1. 3/4 juga ditaksir menjadi 1. Lalu 1/3 ditaksir jadi 0. 1/4 juga ditaksir 0. 1/5 juga ditaksir 0. 2/7 juga ditaksir 0. Sebagai catatan ya, jika pembilang kali 2 lebih besar atau sama dengan 1. Kalau lebih kecil dari penyebut berarti sama dengan 0. Maka contohnya ya, 2/5 dikali 2 sama dengan 4/5. Karena 4 ya, pembilang ini lebih kecil dari penyebut, maka dia menjadi 0. Nih, menjadi 0. Kemudian 3/5 dikali 2 sama dengan 6/5. Karena 6-nya mendekati atau lebih besar dari penyebutnya tadi, maka dibuat disebut 1. Atau 6 ini lebih dekat dengan ke angka 1. Oke. Maka contoh yang kedua maksudnya demikian. Pembilang ini dikali 2
ya, pembilang dikali 2, maka hasilnya 1, ya, kalau lebih besar dari penyebutnya. 2 kali 2, ya, sama dengan 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Lalu yang keduanya, 2/3. 2 kali 2, 4. Jadi 4/3 itu lebih dekat dengan angka 1. Dan selanjutnya, kita lihat nih yang di bawah ini, contoh ini ya. Ini, contoh ini. 1/3. 1 kali 2 sama dengan 2, ya. Karena 1 ini ya, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka jadinya 0. Oke. Selanjutnya, taksir operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Contohnya, 6/7 ditambah 8 5/7, ya, mendekati 1 tambah 9 sama dengan mendekati 10. Lambang ini dibaca, ya, dibaca mendekati. Dibaca mendekati. Kenapa 6/7 mendekati 1? Karena 6/7 ini, 6 ini lebih dekat ke 1. Dan 8/5/7 lebih dekat ke angka 9. Maka 1 ditambah 9 mendekati 10. Selanjutnya, taksir pengurang pecahan campuran. Sebagai contoh, 2/3/4 dikurang 1 2/7. Jadi mendekati 3 dikurang 1. Hasilnya mendekati atau sama dengan 2. Ini kembali lihat, maka diingat tadi tabel itu tadi ya. Kalau 3 dikali 2, berarti hasilnya 6. Nah, 6/4. 6/4 ini mendekati ke angka 3. 26/4 lebih dekat ke angka 3. Sedangkan 1/2/7, ya, 2 dikali 2, 4/7. 1/4/7 lebih dekat ke angka 1. Oke, maka 3 dikurang 1 sama dengan atau mendekati 2. Oke, selanjutnya taksir perkalian pecahan campuran. Contohnya, contoh 7 10/15 kali 5 2/5 sama dengan atau mendekati 8 kali 5. Oke, karena 10/15 ini lebih dekat ke angka 8. 7 10/15 lebih dekat ke angka 8. Oke. Sedangkan 5 2/5, 2/5 ini lebih dekat ke angka 5. Maka 8 kali 5 sama dengan atau mendekati 40. Selanjutnya, taksiran pembagian pecahan campuran. Contohnya, ya, 12 2/9 dibagi 2 2/3. Itu sama dengan atau mendekati 12 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 4. Oke. 12. Kenapa ini 12? Coba ya. 2 dikali 2 sama dengan 4/9. Jadi 12 4/9 dia lebih dekat ke angka 12. Oke. Ingat di tabel tadi ya. Kemudian 2 2/3
dia lebih dekat ke angka 3 karena 2 kali 2, 4 per 3. Karena pembilangnya lebih besar maka ditambahkan 1. Jadi 3. Oke. Maka hasil dari 12, 2 per 9 dibagi 2, 2 per 3 itu sama dengan mendekati 4. Taksir operasi hitung pecahan desimal. Pecahan desimal. Contoh 17,4 ditambah 7,5 sama dengan atau mendekati 17 ditambah 8 sama dengan 25. Nah, 17, ingat kembali tabel pecahan tadi ya. Karena bilangan ini lebih kecil dari 5, maka ini dianggap adalah ya 0. Tidak ya. Jadi tidak dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah. Sedangkan 5 atau lebih besar dari 5 dibulatkan menjadi 1. Maka 1 ditambah 7 sama dengan 8. Jadi hasilnya 17,4 tambah 7,5 sama dengan 17 ditambah 8 sama dengan atau mendekati 25. Lalu bagaimana dengan operasi perkalian? 14,6 kali 4,7 sama dengan 15 kali 5. Sama dengan mendekati 75. Kemudian pecahan tentang pembagian. 320,3 dibagi 4,8 sama dengan 320 dibagi 5 sama dengan mendekati 64. Nah, kalau kita lihat bilangan ini ya, ingat apabila bilangan koma di belakang koma kurang dari 5 ya, dia otomatis jadi 0. Oke? Sedangkan apabila dia lebih dari 5 atau sama dengan 5, ya, maka dibulatkan ke atas tambah 1. Jadi ini misalnya 14 ditambah 1 jadi 15 atau 4 ditambah 1. Ini jadi 1 nih, jadi satuan. 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi hasil 14,6 kali 4,7 sama dengan 15 kali 7. Itu artinya sama dengan atau mendekati 75. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir ini ya, taksir hasil operasi hitung persen. Nah, untuk taksir hasil operasi hitung persen itu perlu kita membuat garis bilangan supaya lebih cepat menghitungnya. Misalnya 0. 0 ini diidentikan dengan 0%. Ya, 0%. Sedangkan 1/4 itu sama dengan 25%. Dan 2/4 itu sama dengan 50%. Dan kalau 3/4, kira-kira berapa persen? Iya, 75%. Dan tentunya kalau dia 1 itu sama dengan 100%. Nah, coba dilihat nih ya, ada tanda panah di sebelah kiri, ada tanda panah ke arah kanan. Ini artinya bilangan ini tak terhingga 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ke sini, artinya bilangannya kurang. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau ke sini akan semakin besar, ya ke arah kanan, dan bilangan ke kiri semakin kecil. Nah, kalau nanti ketemu soal, ya, soal 50%, oh balah
persen hasil bilangan pecahan biasa atau pecahan desimal atau persen. Kita buat dengan garis bilangan, itu akan sangat menolong. Kemudian contoh taksiran persen tadi ya, 37% tambah 24% itu sama dengan atau mendekati 40% tambah 20%. Sama dengan atau mendekati 60%. Nah, 37% ini adalah bulat ke atas. Ingat tadi di awal. Ya, 37 atau 7 ini bulat ke atas jadi puluhan. Maka ditambah 1 puluhan, 3 ditambah 1 puluhan, jadi 40%. Demikian juga dengan yang 24%, ya, dibulatkan ke bawah. Maka ini menjadi 20%. Oke, sebagai latihan, ya, ini kamu kerjakan latihan ini, coba kerjakan di buku tugas matematika kamu. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.